urut. Terima kasih. Kita mulai dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rasulullah. Amin. Ya, kita akan melanjutkan kuliah untuk pertemuan saya, berarti pertemuan kelima, atau misalnya lanjutan dari pertama, berarti ini pertemuan ke-13 ya. Slide-nya udah muncul. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan ke organ indera yang lain sebagai sistem sensori yang ada di manusia, yakni perasa dan penciuman. Nah, sebagai nantinya lulusan eh, bioteknologi atau teknologi biomedis, adik-adik harus mengetahui juga bahwasanya ada sistem sensori dalam indera kita yang nantinya bisa, dalam tanda kutip, bisa dilakukan rekayasa untuk supaya itu sebagai pengobatan, alat terapi, dan lain sebagainya. Nah, basicnya kita pelajari di sini. Jadi, tujuan perkuliahan pada pertemuan ini mengetahui bahwasanya ada sistem sensori perasa dan juga penciuman. Atau misalnya istilah lain ya, pencecap dan juga penghidu. Jadi, sistem yang dirasakan atau yang diterima dari luar ya, yang diterima dari luar itu sebenarnya merupakan senyawa kimia ya. Jadi senyawa kimia yang dari luar diterima secara spesifik ya oleh baik itu lidah maupun penghidup. Dua-duanya ini berhubungan ya karena kita tahu sendiri kalau misalnya ada orang flu berat ya, flu berat yang dimana sebenarnya gangguannya penghidup tapi pencecapannya jadi terganggu juga, makanya jadi tidak sesedap sebelum dia sehat, sebelum dia sakit atau saat dia sehat. Jadi yang dideteksi ini adalah senyawa kimianya. Beda dengan kemarin kulit ataupun mata ya. Nah, kalau misalnya kulit itu mau ditetesi apa eh, senyawa kimia apapun selama tidak menimbulkan rasa nyeri ya, dia tidak akan respon. Nah, kalau misalnya penghidup dan penyecap ini justru senyawanya senyawa kimia. Nah, jadi makanya kalau misalnya orang ingin mengetahui ya memori ya dari bau atau rasa atau mengetahui bahaya dari senyawa kimia ya, nah itu menggunakannya organ penghidu ya. Kemudian eh, apa aja sih yang ada di lingkungan kita ya? Jadi bisa jadi itu berupa rasa, bisa juga berupa bau ya. Jadi bau pun itu sebenarnya senyawa kimia ya, tapi tidak tampak, beberapa tidak tampak, sebagian besar tidak tampak dan tidak bisa ditangkap oleh gelombang mata ya. Jadi inilah salah satu hal yang ada ya, tapi tidak bisa ditangkap oleh indera mata kita, itu ya bau itu ya. Jadi ada sesuatu yang dari lingkungan berupa zat kimia ya. Kalau zat kimianya teruap ya bisa dihirup ya, bisa penghidup. Ya. Kalau kita ya mungkin untuk mendeteksi bahaya ya, kalau eh, sebagai memori nanti bisa membedakan apakah ini bergizi atau beracun ya. Kalau pada kondisi-kondisi tertentu mungkin bisa meningkatkan, mohon maaf, rasa termasuk perasaan seksual seperti itu. Atau rasa apa namanya trauma ya, trauma secara psikologis ya, itu juga bisa. Nah, tentunya kalau sudah sampai tingkat itu sudah sampai tingkat memori biasanya ya. Nah, tapi secara normal ya, penghidu dan pencecap ini dapat mempengaruhi satu sama lain seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Sangat kooperatif ya, dan juga bisa mempengaruhi pikiran. Nah, nanti apa
yang dirasakan pertama kali itu biasanya nanti yang jadi terekam jadi sesuatu yang nyaman ya, sesuatu atau terekam pertama kali sambil sambil ada efek trauma ya, maka seterusnya kadang-kadang akan menimbulkan efek trauma. Banyak juga orang yang eh, mencoba ya mencium bau makanan ya, tapi tidak bisa mencicipi makanan itu sudah terbayang makanannya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya orang merasakan sesuatu itu sebenarnya kombinasi antara respon penghidu dan pencecah rasa dan bau. Di mana lokasinya ya? Sebenarnya lokasinya tidak di seluruh hidung ya, ya, atau di seluruh mulutnya. Kalau misalnya pencecap itu hanya ada di lidah. Ya. Ada namanya eh, kalau di hidung itu ya ada vili-vili dari penghidu ya, atau di sini ya ada olfaktori epitelium yang mengandung silia-silia. Silia itu rambut-rambut ya atau bulu-bulu halus ya. Sebentar, alfabetnya belum muncul. Nah ini kalau di hidung tuh hanya di ujung sini aja deh. Nah kalau ini terjadi trauma ya atau luka, perlukaan atau dalam kondisi sakit ya, ini kan akan tertutupi lendir. Nah, kalau misalnya kecelakaan yang berat ini sudah rusak ya orang itu nggak bisa punya kemampuan penghidup ya. Di sini ada hanya beberapa senti di situ ya, ada epitel ya atau sel yang berada paling luar mengandung reseptor dari berupa silia-silia ya, silia atau rambut halus tadi yang menangkap sinyal dari senyawa kimia yang dapat diteruskan ya ke bulbus olfaktori ya. Atau terusan dari bagian olfaktori itu penciuman ya, penciuman. Bagian penerusan saraf dari olfaktori yang nanti diteruskan ke saraf olfaktori ya, saraf penciuman. Ya. Jadi saraf penciumannya itu berada setelah lapisan awalnya ini, sel dari awalnya. Ditangkap oleh reseptor, diteruskan ke saraf olfaktori atau saraf penciuman. Reseptornya ada di ujungnya, jadi terpisah sebenarnya. Ya. Kalau yang pencecapan ya, pencecapannya ada di lidah ya. Jadi ada bagian-bagian lidah yang mendeteksi ya dari senyawa kimia yang dapat dirasakan. Dan ini ada silia-silia juga ya, ada rambut-rambut kecil juga di lidah kita ini ya. Yang kalau misalnya terjadi luka ya kita nggak bisa merasakan, hanya bisa merasakan sebagian yang masih normal ya. Nah, di sini ada reseptor rasa ya, tes reseptor ya, bagian lidah ini ya, jadi tidak seluruhnya lidah, jadi berselang-seling. Nanti kalau ada senyawa kimia dari makanan atau minuman ya, itu tertangkap ya, bisa diteruskan langsung ke saraf pencecah ya. Nah, sinyalnya beragam ya. Ini kalau persepsi rasa disampaikan daerah amigdala, ini daerah otak ya, kemudian ke orbitofrontal dan korteks singulat anterior. Ini bagian otak nanti. Di bagian otak sehingga dapat menghasilkan persepsi rasa akhir ya. Jadi kita bisa mencampurkan rasa ini asin, apa namanya asam ya, kemudian manis ya, atau pahit atau umami ya, itu di prosesnya akhirnya di sini. Ini ada rasa di, oh rasanya udah pas. Nah itu. Nah masuk ke fisiologi dari rasa ya kita bagi ya. Sekarang pencecap dulu ya. Jadi ada lima hal ya. Ada manis, contohnya dari gula, ada asam, contohnya dari apa namanya, ya mungkin jeruk ya, jeruk yang belum masak ya, itu karena ada ion H yang bebas ya. Kemudian pahit ya,
dari benda-benda alkaloid, contohnya ya mungkin dari substansi apa ya pahit sebenarnya mungkin buah yang belum matang ya itu mengandung alkaloid ya pahit ya atau obat-obatan itu sengaja dibuat pahit ya biar nggak dicemili anak-anak bayi ya. Nanti kalau bayangkan kalau obat itu menarik ya dan manis ya, bisa-bisa habis botol ya. Kayak anak saya itu kan baru pertama kali tahu vitamin yang bentuk permen ya, tahu-tahu ditinggal sehari habis ya 30 butir. Wah, itulah gawat juga ya. Makanya kalau suatu yang mungkin tidak untuk dikonsumsi jangka besar itu sengaja dibuat pahit ya. Bukannya nggak bisa dibuat manis ya, bisa aja. Kemudian salty atau asin ya. Nah, asin ini biasanya dari garam ya, dari natrium. Kemudian umami. Umami ini dari glutamat ya. Nah, penyedap itu kan sodium glutamat biasanya ya. Jadi eh, kalau misalnya orang masakannya pengen terasa lebih sedap, nah itu biasanya mengandung glutamat. Biasanya bisa diekstrak ya dari tebu ataupun dari daging, kaldu daging ya. Nah, manusia itu secara dasar itu ada lima, tapi bisa mempersepsikan ribuan ya, ratusan bahkan ribuan rasa yang berbeda. Oh ini jeruk, oh ini apel, oh ini kurang itu ya. Oh ini soto, soto aja macam-macam ya. Ini soto Jawa ya, ini soto apa namanya Jawa Timur ya. Ini sotonya Jogja. Satu jenis masakan aja bisa macam-macam gitu. Nah, ini rendangnya masakannya orang Jawa ya, ya, rendangnya asli Sumatera. Ini bisa dipersepsikan ya. Kombinasi dari lima rasa itu. Kok pedas nggak ada dok? Nah, pedas itu sebenarnya respon nyeri ya. Jadi yang direspon bukan lagi rasa tadi, tapi lebih ke rasa nyeri ya. Jadi kalau orang yang tahan pedas jangan bangga dulu ya. Nah, barangkali lidahnya masih bisa beradaptasi terhadap nyeri, tapi organ yang lain sudah terkena ya, lambungnya sudah nanti kena mah dan lain sebagainya. Kembali ke rasa. Jadi ada teori ini ya, yang namanya jadi peta lidah itu di dulu ya, sampai mungkin sekarang bagian teori itu sebenarnya tidak mutlak seperti ini ya, tidak mutlak seperti peta lidah yang ada di sini. Cuman reseptornya itu lebih banyak ya, lebih banyak di area ini. Nah, reseptor pahit lebih banyak di area belakang. Reseptor asam lebih banyak di bagian tepi agak belakang ya. Reseptor manis di bagian ujungnya. Cuman semuanya bisa bisa merasakan sebenarnya, bisa merasakan apa yang ada di depan ini bisa, cuman lebih banyak dominan depan ini pahit. Ya. Ini. Terus ini ya, ini dari awal dulu ya. Jadi ini adalah bagian lidah ya. Bagian lidah itu adalah tempat utama sebagai indera perasa ya. Namun demikian ada beberapa tes buds tadi ya yang eh, reseptor rasa tadi di bagian lain ya, bagian lain. Soft palata itu palatum eh, mole ya, palatum mole itu langit-langit mulut yang berada di bagian belakang. Itu juga punya indera perasa ya. Kemudian eh, apa namanya bagian permukaan dari apa eh, tenggorokan ya. Faring ini juga bagian belakang, bagian apa namanya pangkal dari tenggorokan. Ini bagian pipi juga ada ya, bagian pipi, bagian dalam dari permukaan pipi itu juga mempunyai. Tapi yang sebagai saraf utama banyak di sana adalah di bagian lidah dan juga di bagian epiglotis dari laring gitu.
bisa lidah juga. Nah, tapi yang kita bahas ini adalah yang ada di mungkin di bagian lidah karena yang bagian utama. Nah, sehingga kita perlu tahu anatomi yang ada di lidah. Ya. Apa aja sih yang ada di lidah itu ya? Ya, masuk ke bagian lidah, selain taste buds ya, itu bagian lidah besar ini ya, ada 4 jenis papila. Papila itu tonjolan-tonjolan yang ada di lidah. Nah, kalau kita menjulurkan lidah, itu ada banyak terdiri dari tonjolan-tonjolan. Nah, kalau misalnya di kedokteran itu memang kita ada langsung ya lidah manusia yang diawetkan ya, jadi bisa lihat. Misalnya adik-adik itu kan sudah ada YouTube sekarang bisa lihat bagaimana lidah dalam bentuk aslinya. Yang pertama itu foliata papila ya, atau papila foliata itu yang ada berada di tepi. Ya, jadi kalau ditanya yang ada di tepi itu adalah papila foliata. Ya. Kemudian yang kedua yang perbatasan antara pangkal lidah ya dengan lidah bagian tengah itu adalah papila circumvallata. Ya, papila circumvallata. Ya, jadi di bagian belakang ini ya, di bagian tengah ini membatasi bagian belakang peralihan lidah ya. Terus yang bagian banyak ya, bagian banyak di bagian tengah ini ya, tengah-tengah ini adalah papila fungiform. Ya, bentuknya seperti jamur kalau misalnya diperbesar. Ya, makanya namanya papila fungiform, bentuknya seperti jamur. Kemudian yang depan ya, kecil-kecil ya, kecil-kecil di sini, ini lebih kecil daripada papila yang lain adalah papila filiform, ya, seperti fili, seperti rambut-rambutnya. Seperti itu. Jadi ini pembagian dari area jenis papila yang ada di lidah. Lalu bagian lain di bagian lidah ini ada bagian tonsil dari lidah ya, bagian dari tonsil lidah. Nah ini kalau tonsil yang ada di leher itu ini sebenarnya sudah masuk ke dalam ya. Ini amandel ya, yang sering dibilang amandel ya. Nah, ini kalau dilihat dari atas, ini adalah epiglotis ya, tempat perbatasan antara saluran cerna dan saluran makan ya, kalau sudah masuk ke dalam. Ya, jadi di sini ada papila tonsil, papila tonsil, tonsila palatina ya, tonsila palatina itu amandel ya, yang ada di bagian rongga mulut ya. Tapi kita nggak membahas gigi ya, karena di sana bukan bagian reseptor rasa. Ya, adik-adik perlu tahu bahwasanya di papila-papila ini ya, itu sama bagian lain yang ada di sini ada test buds-nya ya. Terutama misalnya kita besar ya, bagian yang paling besar papilanya ini adalah papila circumvallata. Kita perbesar ya, papila itu tonjolan ya, papil tonjolan. Papila itu tonjolan. Nah, test buds-nya itu di mana? Test buds-nya itu ada di celah tonjolan ini. Ya, jadi di celah tonjolan yang ke dalam ini ya, ada banyak taste buds ya. Jadi kalau rasa masuk sini ya, di papila-papila yang lain juga ada taste buds ya. Ya, kalau yang belakang tadi bisa kita perbesar supaya lebih kelihatan ya. Nah, namanya, nama lainnya gustatory hair atau rambut gustatory atau mikrofili dari gustatory ya. Tadi kalau istilah penciuman itu olfaktori, kalau pencecap itu atau perasa adalah gustator. Ya, gustatory hair, itu rambut-rambut pencecapan. Ya, yang ada di tepi ini ada rambut pencecapan tadi. Nah, inilah yang menangkap sensor kimia dari berbagai macam pencecapan ya. Kalau pencecapan tadi dibagi 5 secara garis besar. Kemudian dilanjutkan ke nervus sensori ya. Tapi sebelumnya di nganu dulu, ditangkap dulu bagian basal selnya. Ya, yang basal sel ada sel gustatorinya. Ya, tadi ada rambut gustatori di sini, ya. Kemudian ada eh, sel gustatori yang berada di tengah-tengah di sini ya. Kemudian ini basal selnya diteruskan ke nervus gustatori. Ya.
Ini ada di mana? Ini ada di bagian epitel lidah. Epitel itu nama lainnya sel-sel yang ada di tepi bagian suatu organ. Kebetulan ini lidah seperti itu. Jadi tadi ya papila itu merupakan benjolan. Ya, ada 4 jenis benjolan. Letak taste buds ada di celah di sini ya. Namanya selnya sel gustatory. Terdiri dari apa? Terdiri dari sel rambut gustatory, apa, basal sel, dan juga diteruskan ke nervus gustatory. Nah, ini kalau diperbesar tadi, ini ada rambut-rambutnya, kemudian ada sel reseptornya, ya, sel basal. Dia ada dua ya, ada sel reseptor, sel basal. Sel basal ini supporting sel ya, untuk memberikan nutrisi dan juga menggantikan kalau selnya mati ya. Ya, oke. Nah, masing-masing taste buds ya, masing-masing taste buds mempunyai 50 sampai 150 reseptor ya. Jadi satu taste buds ini ya, ini hanya gambaran gambaran skematis ya. Sebenarnya terdiri dari minimal 50 ya sampai 150 dari sel eh, pencecap ya. Jadi satu sel itu cuma segini ya. Dan membentuk satu taste buds. Ya. Membentuk seperti buah jeruk ya, membulat intinya ya. Di ujungnya ada rambut-rambut pencecapan ya. Kemudian setelah taste reseptor ini masuk ya, menerima dari senyawa kimia yang ditangkap oleh sel rambutnya ini diteruskan ke saraf. Ya, bayangkan ya lidah kita aja ujungnya ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, di ujungnya ada beberapa taste buds ya. Dan satu taste buds itu punya eh, puluhan sampai ratusan kan tadi sel. Ya, jadi Masya Allah ya, kekuasaan Tuhan itu luar biasa dan kita dapat itu gratis ya, nggak pernah bayar, tinggal menikmati ya. Hanya saja silahkan digunakan dengan sebijaksananya ya. Indera pencecap ini jangan apa-apa mentang enak terus masuk ya, masuk perut nanti malah jadi penyakit. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ini mengulas lagi, tapi keterangannya adalah menjelaskan apa yang ada di sana ya. Jelaskan apa ada di sana ya, apa yang ada di sana. Ini diulangi lagi. Jadi kalau slide-nya ini tentunya kalau diringkas paling hanya jadi 4 slide pencecah, 4 slide rasa, tapi total slide-nya untuk adik-adik pelajari sebagai pengantar ada 40. Ya, nanti bisa diringkas mana yang penting-penting, ya, gambarnya juga satu aja mungkin jadi slide. Nah, ini bisa dilihat kekuatannya ya, kekuatannya yang di sini selain tulisannya di sini yang jadi bisa di-cut adalah bisa di-highlight adalah kekuatannya. Nah, bisa kita lihat yang pahit ini kekuatannya eh, di sebagian area yang ada ini ya sebagian besar adalah paling tinggi ya. Makanya untuk mendeteksi bahaya kan biasanya pahit ya. Pahit itu bahaya. Ya. Makanya pahit ini kekuatannya paling tinggi. Benda-benda yang tidak bisa dikonsumsi itu biasanya dikasih rasa pahit ya supaya langsung dimuntahkan. Dan Allah itu menciptakan ya sesuatu yang berbahaya itu lebih banyak yang tidak enak ya. Nah, untungnya bukan manis yang paling tinggi ya, sehingga manis nggak bisa menutupi rasa yang lain. Adapun kalau mau menutupi rasa yang lain harus dalam jumlah yang lebih. Kecuali di bagian ujung ya. Hanya kalau misalnya eh, manisnya udah pas atau belum, nah itu lebih cenderung cukup dirasakan di ujung lidah ya. Tapi kalau misalnya campuran rasanya udah pas, biasanya ditaruh di tengah. Nah, ini juga yang perlu di highlight ya. Jadi sama kan, ini ngulangi lagi gambarnya biar adik-adik ini hafal ya.
Adik-adik ini hafal. Nah, di sini yang jadi pengantar adalah terkait dengan saraf. Ya, saraf yang akan merasakan itu bagian mana ya. Nah, silakan dibaca di sini. Sel epitel disebut mikrofili. Ya, sel epitel mikrofili yang termodifikasi ya. Jadi sekali lagi sel epitel ini bukan neuron ya, hanya reseptor. Ya. Bedanya apa kalau neuron itu menghasilkan potensial aksi? Kalau reseptor itu hanya menangkap saja. Lalu siapa yang menghasilkan potensial aksi ya nanti teruskan ini. Makanya ini ada saraf khususnya dulu sebagai reseptor, baru diteruskan di sini ya. Nah, eh, saraf mana sih yang menjadi percabangan ya? Jadi kalau di area kepala kita itu ada namanya nervus cranialis adik-adik. Nervus yang berada di area kepala, yaitu ada 12 nervus cranialis ya. Kalau di kedokteran harus hafal 12 beserta perasanya, apa namanya, area area sensoris dan motoriknya. Tapi di ini kita yang seperlunya aja. Nah, kemarin afren itu yang ke atas ya, jadi yang menerima kemudian menyalurkan ke atas. Ya, apa yang ada di sana ya? Ada di sana itu ada beberapa nervus yang berkaitan ya. Nervus tadi ada 12, jadi yang berkaitan itu 7, 9, dan 10 ya. Ini ada tiga nervus cranialis yang berkaitan dengan lidah. Ya. Lidah salah satunya bagian pencecap ya. Nervus berapa? 7, 9, dan 10 ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kerusakan di lidah dan indera pencecap ya, tapi lidahnya itu masih tampak fisiknya baik ya, tidak ada kerusakan, Mas. Tidak ada kerusakan di lidah, tapi ada kerusakan di indera pencecap. Nah, barangkali yang bermasalah adalah bagian nervusnya, nervus 7, 9, dan 10. Jadi reseptor sel ini ada mikrofilinya ya, mengikat secara selektif ya, molekul kimia tadi yang dibantu dengan air liur kita. Ya. Makanya kalau misalnya ingin lebih kerasa kan bercampur dengan air liur kita, karena seperti kita ketahui berada di celah-celah dari apa namanya papila tadi ya, biar bisa terikat secara baik. Nah, ternyata reseptor yang ada di area pencecapan atau gustatory gitu ya, itu secara eh, berkelanjutan ya mengalami regenerasi. Berarti kalau mengalami regenerasi kan rusak ya, rusak kemudian mengalami regenerasi selama 10 sampai 14 hari. Siapa yang melakukan ya? Yang melakukan adalah sel basal. Jadi ada sel basal yang berada di sekitar taste buds. Kalau misalnya sel reseptornya ini rusak ya, sensori selnya ini rusak, dia akan menggantikan. Ya, makanya kalau misalnya orang lidahnya terbakar karena terlalu apa namanya minum yang terlalu panas ya atau makan yang terlalu pedas sehingga merusak di sana ya. Nah, itu akan kembali pulih seperti semula sekitar 10 sampai 14 hari. Ya, istilahnya ini sel basal inilah yang bisa bermitosis ya kan. Yang IPA mungkin masih ingat ya, mitosis itu melakukan pembelahan dan berdiferensiasi ya, berdiferensiasi atau berubah berubah menjadi sel yang mempunyai sifat spesifik ya, yakni sel pencecapan. Ini kita sudah singgung tadi bahwasanya ada beberapa nervus cranialis yang berkaitan dengan lidah. Ya, ada nervus apa aja tadi? Oh, di sini sudah ada. Nervus ya.
7, 5, 9, 10, 12. Kalau 12 itu motoriknya ya, motoriknya. Atau untuk menggerakkan ya. Nah, tapi kalau sensorinya berkaitan dengan 9 di bagian sepertiga. Kalau untuk apa namanya bagian tengah dan bagian ujung 2/3 bagian depan istilahnya ya itu adalah nervus 5 dan juga nervus 7. Jadi kalau pertanyaannya eh, apakah cabang saraf yang berada di bagian 2/3 anterior lidah A adalah nervus cranialis 5 atau trigeminal dan nervus cranialis 7 atau facial. Atau sebutkan saraf saraf kranial yang memberikan sensasi rasa ya, adalah nervus 5, 7, dan 9. Ya, barangkali dikeluarkan dengan istilah bukan angkanya, ya ini namanya nervus apa eh, facialis, nervus trigeminal sama nervus glosopharyngeal. Nggak hafal dok, ya, ya sekedar dikenalkan dulu ya itu nama umumnya yang jadi istilah medis di dunia ya. Ini mohon maaf saya sepertinya hanya bisa sampai jam 9 ya. Tapi sisanya seperti kemarin ada resume penugasan saya bagi susulkan sebelum siang nanti Google Formnya, Google Worksheet-nya. Ya lanjut ke rasa spesifik ya. Nah nanti ada beberapa slide yang adik-adik dicoba memahami bagaimana rasa itu ditangkap secara khusus ya. Kalau asam itu berasal dari bagian channel natrium yang ada di mikrofil itu ya. Jadi masuknya natrium ya membuka dari eh, gerbang atau gate dari kalsium ya sehingga nanti eh, apa namanya sensor rasa itu bisa masuk ya. Jadi memang memang sebenarnya dipantarai oleh natrium ya. Tapi secara spesifik ada rasa yang lain, tapi tidak kita bahas secara spesifik masing-masing rasa. Ya, ini hanya hanya apa namanya eh, bagaimana gerbang apa namanya kanal itu dapat terbuka sehingga menimbulkan potensial aksi ya di bagian awal ya, di bagian awal reseptor ya, perasa ya. Nah, karena tidak bisa menimbulkan potensial aksi sendiri, maka dia membutuhkan natrium di sini. Lalu bagaimana penyalurannya bisa sampai otak? Tadi di awal sudah kita sampaikan area-area yang mengolah. Mungkin belum kebayang. Nah, di sinilah di slide inilah menerangkan area otak yang berhubungan dengan pencecapan. Ya. Jadi ada reseptor di sini menangkap tadi ya bagian lidah ya 2/3-nya itu merupakan eh, akan diteruskan oleh saraf tujuh atau nervus facialis ya, ya. Kemudian yang di bagian dan ya saraf tujuh. Kalau di bagian pangkal ya dia akan berkaitan dengan saraf 9 ya di bagian belakang atau area lain berkaitan dengan saraf 10. Lalu diolah di sini ya, disatukan, satukan dulu. Nah, jadi campuran dari proses letusan rasa ini jadi medula oblongata kemudian diteruskan melewati pons ya, di talamus, talamus, talamus dulu, kemudian diteruskan di bagian korteks pencecapan ya. Ya, jadi kalau area area untuk mencitrakan rasa kalau ditanyakan ya di bagian akhirnya adalah di bagian otak, di bagian korteks ya.
di area penjejapan. Kalau otak itu terbagi atas berapa bagian ya, tapi kalau secara umum ini ada medula bagian tengah, korteks itu bagian tepi ya, yang mengisi bagian korteks ya. Nih, eh, penjelasannya ada di sini. Jadi gambar ini yang penting sebenarnya. Jadi bisa bisa highlight ya gambarnya ini. Kalau sudah paham bisa menjelaskan dari gambarnya. Nah, eh, penjarasan itu dibagi atas beberapa ordo ya, beberapa ordo. Ordo pertama ya, ordo pertama itu bagian pemrosesan awal ya, atau penghantaran ya. Ordo pertama itu di mana ya? Kalau di misalnya dibagi menjadi beberapa ordo, nah itu berarti sampai ya, sampai nukleus stratus solitarius ya. Ini ya. Jadi ordo pertama ini kan diteruskan. Nah, inilah ordo pertamanya ya. Kemudian ordo kedua ya, dari sini ya, berjalan dari sini bagian apa namanya? Talamus ya, ventral posterior medial. BPM, ventral posterior media dari talamus ya. Ini ordo kedua itu sampai sini. Ini ordo pertama ditangkap di sini ya, setelah diteruskan oleh ini ya. Ordo pertama, ordo kedua dari sini sampai apa? Nukleus talamus. Ya, ordo ketiga atau ordo terakhir adalah lanjut ke tadi korteks gustatory, bagian cerebral ini, cerebral, bagian otak ya, korteks cerebral ini gustatory. Nah, ini gambarnya ini tolong dipahami lagi. Setelah lihat ini, bagi dari jadi ordonya. Nah, kemudian apa aja beberapa penyakit yang berkaitan dengan dosa ya. Kalau A itu berarti tidak ya. Ya, A tidak. Geusia itu kan tadi gustatory itu perasa. Kalau geusia itu lebih ke bisa merasakan atau tidak. Ageusia berarti tidak bisa merasakan sama sekali. Ageusia. Dysgeusia itu ada gangguan ya, gangguan dari indera pencecapan. Hipergeusia itu merasakan secara berlebihan. Nah, jadi dysgeusia ini bisa hipergeusia, bisa hipogeusia. Hipogeusia itu apa namanya merasakan tapi tidak terlalu jelas. Kalau ageusia benar-benar tidak bisa merasakan. Ya, biasanya kalau hipogeusia itu karena beberapa kondisi sakit atau karena beberapa obat yang mempengaruhi ya. Kalau ageusia itu biasanya sudah masalah di saraf bagian bukan sensorinya lagi ya, ya tapi sudah diteruskan bagian afrennya atau bahkan di bagian otaknya ya, ya sudah ageusia. Nah, untuk penyecapan ada pertanyaan, saya beri waktu 1 menit buat menulis di chat atau langsung open mic. Kalau 1 menit tidak ada, saya lanjutkan dulu ke berikut. Cuma saya tunggu 1 menit.
Baik, kita lanjutkan dari fisiologi dari pencecapan ya. Maaf, penciuman atau penghidu, tapi udah pencecapan. Nah, kalau penciuman atau penghidu itu kalau tadi dinamakan gustatory, yang ini dinamakan olfaktory. Jadi kita biasanya menyebutnya sistem olfaktory. Bagaimana bau itu bisa menjadi ditangkap ya. Jadi bau itu merupakan stimulan ya, stimulan kimia ya, baik dari benda kimia yang bisa menstimulasi emosi juga ya, selain ditangkap memori emosi ya. Makanya mungkin kemarin beberapa pekan yang lalu kita putarkan ya, makanan busuk ya, gas yang bocor itu bisa langsung kita kita tahu ya, kita nggak tahu karena ini eh, kita pernah tahu ya. Atau yang nyaman ya, parfum ya, atau aroma bayi ya, itu bisa, atau aroma pasangan sendiri kalau misalnya sudah tinggal berpuluh tahun, atau aroma dari orang tua ya, itu juga bisa ya. Jadi dengan kuantitas sedikit bau saja yang di udara itu sudah bisa menimbulkan sensasi dari bau. Nah, bahan kimia yang dicampur dengan sesuatu itu bisa juga digunakan untuk rekayasa ya, seperti misalnya ingin mendeteksi gas yang bocor. Itu sebenarnya kemarin kita sudah jelaskan gas itu sebenarnya tidak berbau ya. Gas alam itu tidak berbau ya. Jadi karena kita tahu itu berbahaya kalau bocor sehingga zat tertentu yang mudah terdeteksi oleh penciuman kita dan tidak ada penyamannya itu dicampur kita. Nah, molekul udara atau zat kimia, senyawa kimia yang bisa terdeteksi itu disebut odoran. Ya, kita istilahkan dengan odoran. Ya, jadi odoran ini bagaimana bisa menstimuli dari sistem olfaktori kita itu harus mudah menguap. Jadi, odoran itu harus mudah menguap dan juga bisa, tentu saja bisa melewati dari sistem olfaktori manusia ya. Kalau misalnya tidak melewati ya tidak akan tertangkap ya. Karena dengan cara ini ya, kita pindah tempat dulu.
sampai odoran tadi, bahwasanya odoran harus mudah menguap, ya harus bisa zatnya itu harus bisa kita hirup ya, karena ada apa namanya, ada hubungan antara mulut sama hidung ya, bisa juga odoran itu masuk melalui mulut juga ya. Makanya kalau kita tutup hidung, mungkin sebagian masih bisa tercium, tapi sebagian kecil ya. Kalau kita tahan nafas, bernafasnya lewat mulut, ya yang tercium hanya sebagian kecil saja. Tapi sejatinya zat itu tetap masuk ya ke dalam tubuh kita. Nah, lokasinya di mana? Nah, tadi kita kalau lidah itu di epitel dari papil ya. Kalau hidung ya, jadi ada epitel olfaktorius ya yang berada di bagian atap dari rongga hidung kita ya. Jadi tidak keseluruhan ini ya, hanya bagian atapnya saja ya. Jadi di atap rongga hidung, di dekat septum. Septum itu perbatasan ya, perbatasan atau pembatas. Septum itu pembatas penciuman dideteksi oleh kemoreseptor penciuman yang berujung khusus ya, dari neuron olfaktori. Ya, jadi adik-adik eh, mengetahui bahwasanya neuron olfaktor ini sifatnya bipolar ya, mengubah rangsangan penciuman ya menjadi impuls saraf. Kemudian di atap rongga hidung ya disebutkan bagian di sini adalah indera penciuman atau penghidu atau pembau ya. Nah, terdiri dari apa saja sel-selnya? Nah, sama ada mikrofilinya di sini, ada silia-silianya, silia itu rambut-rambutnya. Kemudian ada ini bagian itunya ya, bagian permukaannya sebelah sini ya, dibalik lah istilahnya. Posisinya kan kalau organ penghidu tadi menghadap ke bawah ya, ini dibalik pencitrakannya, gambarkannya. Kemudian ada glandula olfaktori ya, sini ya. Ini kan langsung punya penghantar ya kalau ini. Beda dengan pencecap tadi. Ini ada basal sel tadi. Sel basal ini nanti yang kalau misalnya ini rusak tadi ya, bisa sel-sel yang ada di permukaan rusak ini bisa menggantikan dari sel yang rusak. Nah, bagaimana sensori dari penghidu ini ya, sifatnya bipolar dari saraf pusat ya. Kemudian beda dengan resep punya lapisan namanya mukosa. Mukosa itu lendir ya. Bagian mukosa olfaktori. Siklusnya 4 sampai 8 minggu. Kalau tadi 10 sampai 14 hari ya. Kalau sini lebih lama ya. Nah, hanya neuron yang diganti secara teratur sepanjang itu. Jadi eh, bagian-bagian ujungnya saja ya. Jadi kalau bagian saraf pusatnya tidak ya, tapi hanya sel-sel olfaktorinya saja ini yang nanti mengalami siklus ya, bagian ujungnya. Ini punya lapisan mukosa tadi atau lendir tadi ya, yang bisa menangkap karena sifatnya gas. Ya, jadi lapisan lendir inilah yang menangkap gas tadi, sehingga diteruskan sel sil
Jadi ini yang gambarnya yang dari tepat ya, dari bawah. Jadi zat udara yang dapat apa, ditangkap bagian penciuman ini terperangkap dulu oleh lapisan lendirnya yang ada di silianya ini ya, kemudian diteruskan ke sel penghidup, maka diteruskan ke bagian ini ya, traktus olfaktorius ya, atau kita diteruskan melalui bulbus. Bulbus itu bagian lanjutan ya, yang meneruskan bagian cabang dari saraf penciuman ya. Nah, apa itu silia ya? Silia atau rambut-rambut halus ya, silia. Ya, silia itu ya, ada reseptor penciumannya ya. Silia-silia ini rambut-rambut halus bisa dilihat ya. Rambut-rambutnya. Nah, kemudian tapi tidak seperti saraf tuh ya, tidak seperti saraf yang pada umumnya dia hanya menangkap saja, hanya reseptor saja, menangkap dulu ya, maka diteruskan ke neuron sensorinya sini ya. Nah, satu akson melewati plat cribriform, tulang etmoid. Nah, ini banyakkan A ini, banyakkan R ya. Jadi satu akson itu satu ini ya, satu ini melewati plat cribriform tulang etmoid ya. Ini aksonnya bagian belakang ya. Ini tulang etmoid ya, yang ada di eh, pangkal hidung bagian atas nih, dilewati ya. Jadi sudah melewati hidung ini ya, diteruskan ke bulbus olfaktori. Ya. Jadi bagian hidung itu cuma sampai ujung sensori aja ini ya. Ini sudah tidak berada di area hidung lagi. Setiap neuron memiliki dendrit pendek dan tebal menonjol ke dalam rongga hidung, ya, dan berakhir di sebuah knob yang berisi 10 sampai 20 sinyal. Yang menerangkan ini ya, setiap neuron ini dari sensori ya, olfaktori ini punya knob ya, menonjol, punya 10 sampai 20 sinyal dan dilapisi oleh mukus tadi ya, mukus atau lendir. Makanya kalau orang hidungnya kering gitu ya, seperti misalnya ada yang pernah kena COVID kemarin ya, kan hidungnya kering sekali ya. Salah satu gejalanya tidak bisa eh, membau ya, tidak bisa membau karena odorannya nggak bisa tertangkap oleh sini ya. Ini kalau visualisasi bagaimana odoran zat kimia itu tertangkap masuk ke dalam lubang hidung, ditangkap oleh silia yang dilapisi mukus tadi, ya. Kemudian ini tulang tadi ya, yang dilewati dendrit ya, tulang etmoid tadi. Nah, ini sudah melewati tulang ya. Ini tangkap silia, satu satu neuron, ya, satu aksonnya melewati tulang ini. Di atas ada bulbus olfaktori, lalu menimbulkan potensial aksi, diteruskan ke bagian otak. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami, bisa dibayangkan ya kalau visualisasi animasinya bisa lihat di YouTube sudah banyak, tapi tentu saja dalam bahasa Inggris. Ini juga cuma paling jadi 4 slide sebenarnya ya, tapi biar adik-adik paham pengantarnya jadi belasan slide. Nah, bagaimana bau itu bisa terperangkap ke bagian lendirnya ya. Nah, ini prosesnya ya, proses secara kimianya ya, proses secara kimianya bisa dilihat
Saya jelaskan secara sekilas ya. Ini dari bawah ya. Dari bawah ada apa namanya? Ini kan sel silianya tadi ini sel reseptor dari olfaktorinya ya. Jadi apa yang terjadi proses di sini ya? Nah, ini nggak menggambarkan posisi atas bawah ya, tidak menggambarkan posisi atas bawah, tapi justru agak berkebalikan. Misalnya ada odoran ya, ada odoran ya. Odoran ini mengikat dari odoran reseptornya ya. Odoran ini ditangkap atau diikat ya, oleh odoran reseptornya, lalu menghasilkan namanya aktivasi G protein ya. Kalau ini ditangkap, ini teraktivasi ya, bagian bagian dalam ini teraktivasi ya. G protein inilah yang kemudian ditangkap oleh namanya adenyl siklase ini ya, adenyl siklase. Nah, ini enzim ya, enzim. Kemudian dengan bantuan energi atau ATP ini muncul ya adanya CAMP. Ya, CAMP itu sebagai pembawa pesan kedua atau second messenger. Nah, sehingga apa? Sehingga gate atau kanal ini bisa terbuka, ya. Bisa terbuka sehingga pesan dari bau itu bisa tertangkap, ya, tertangkap, bisa terdeteksi oleh saraf-saraf ya. Nah, ini gambarannya dari mulai odoran ditangkap reseptor, mengaktifkan dari G protein, ditangkap oleh adenosintase ya, sehingga dapat merubah atau mengaktifkan second messenger ini CAMP dan mengaktifkan kanal dari natrium ini. Berapakah potensial dari sel Faktorius ya sebesar 55 milivolt negatif ya. Jadi pada gelombang ini ya, ini sudah bisa menghasilkan eh, apa namanya potensial aksi ya, tapi terus-menerus meningkat batasannya ya sampai
Nah, ini berjalan ya sama sih ya, tapi cuma ini gitu aja. Nah, ini yang eh, secara kelanjutan atau sinaps penyambungan, penyambungan. Nah, jadi neuron reseptor penciuman ini mengekspresikan satu jenis reseptor bau. Tipenya sama dan bersinaps dengan dendrit sel mitral di glomerulus. Sel mitral memproyeksikan korteks olfaktori, sel granula, periglomerular. Nah, maksudnya apa penjelasan dari ini ya? Ini adalah menjelaskan area-area. Ya, kalau tadi, kalau yang pengecapan itu ada ordo-ordo ya, ordo pertama, ordo kedua, ordo ketiga. Nah, ini juga ada ya. Yang pertama itu ada granula selnya, ya, diteruskan. Kalau ini kebalik ya, balik dari B ke A ya. Ini hanya menjelaskan gambarnya ya. Jadi reseptor bagian tepi ini posisinya juga kebalik. Ya, posisi paling luarnya sini ya, ditangkap, kemudian ke bagian glomerulus ya, glomerulus dari sel, kemudian ada istilah bagian periglomerular ya, bagian tepi-tepi dari peralihan dari glomerulus ke bagian granular, granular. Yang dari sini juga ada yang langsung dilanjutkan ke bagian mitral dari olfaktori, kemudian lanjut ke bagian korteks olfaktori di bagian otak ya, bagian otak ya. Nah, ini urutannya mulai dari sensorinya, reseptornya sampai ke bagian otak ini. Nah, semua itu berada di bulbus olfaktori ya, berada di bulbus olfaktori. Nah, ini tadi penjelasannya guys. Ya, saya lanjut ya, glomeruli ke perinya dulu ya, dari periglomeruli, kemudian ke bagian korteks saraf pusat bagian olfaktori ya. Istilahnya sistem limbik. Sistem limbik ini memang yang memproses selain rasa ya, pencecap, nah itu juga emosi ya kan tadi berhubungan dengan emosi. Makanya penciuman ini berhubungan dengan emosi juga. Bagian otak mana yang terhubung ya? Nah, istilahnya di lobus lobus temporal ya, bagian samping ya, namanya lobus lobus temporal ya, yang berhubungan dengan pencesapan maupun eh, penghidu ya. Di area mana bagian korteks otak yang berhubungan dengan pencesapan dan juga ada di lobus temporal. Nah, kemudian apa hubungan antara penciuman ya? Nah, di sini ya, otak dengan penciuman berada di bagian temporal tadi ya. Lalu ini ada olfaktori dekatnya, ada apa? Tapi gustatory juga ya. Tapi ini kita highlight yang olfaktori ya. Jadi area penciuman di bagian otak ya terdiri dari nuklei anterior dan dua hipotalamus. Ya, berdekatan ya, berdekatan dengan area olfaktori. Kemudian
Kenapa hubungannya demikian ya? Sehingga ketika kita mencium suatu aroma ya, aroma tertentu ya, ya bisa terespon dengan perilaku atau efektor yang lain ya. Misalnya kita menghidup bau makanan yang sedap, maka air liur kita akan keluar. Nah, itu kalau di area medial. Kalau area lateral ya, area lateral itu masuk ke sistem limbik ya. Sistem limbik itu sistem emosi ya. Kalau yang medial tadi lebih ke responnya ya, area ini ya. Kalau yang lateral itu ke sistem limbiknya, ke emosi. Jadi penciuman tadi punya dua area di bagian otak ya, area medial dan juga area lateral. Intinya di itu sebenarnya itu. Monggo. Nah, jarasnya tadi ya dari nervus cranialis pertama, dari bulbus olfactory, tractus olfactory, ya. Ini yang menghantarkan adalah nervus cranialis pertama ya, ke korteks bagian temporal lobus ya, kemudian masuk ke hipokampus, ada juga yang ke amigdala tadi, ada juga yang ke hipotalamus ya, kemudian masuk ke respon visceral dari penciuman. Ini ya lebih baik mengerti ya bagian-bagiannya yang diantarkan. Tadi sudah kita jelaskan, adaptasi dari sensasi penciuman itu cepat. Mohon maaf ini saya percepat biar bisa selesai ya karena udah jam 9. Jadi ada cepat tadi ini bisa dilihat sendiri ya. Intinya adaptasinya itu cepat ya. Kemudian kelainannya itu seperti tadi A itu tidak ya. Hipo itu rendah, rendah, dis itu gangguan ya. Ya, anosmia tidak bisa membaui, hiposmia itu berkurangnya kemampuan em, membau ya. Kemudian dis, disosmia itu gangguan ya. Baik itu masalah jadi kurang atau berlebihan ya. Parosmia itu persepsi yang keliru ya. Pantosmia ya itu bisa muncul meskipun tidak ada odoran itu pantosmia. Panto itu kan misalnya bayangan ya. Agnosmia ketidakmampuan mengklasifikasi dari eh, kekuatan dari odoran itu sendiri. Hiper itu berlebihan. Kalau ini nggak ada persepsinya tapi ada baunya, tidak ada bendanya tapi ada perasa mencium. Kalau ini ada tapi berlebihan. Apa faktor yang mempengaruhi ya usia, kemudian adanya masalah di bagian hidung ya, sinus itu bagian rongga hidung ya, bagian merokok ya, makanya yang suka merokok ini termasuk vape ya, asap-asapan apapun baik itu pasif maupun aktif ya, dan sejenisnya ya. Kemudian eh, pertumbuhan di bagian hidung ya, rongga hidung, cedera kepala, adanya hormonal, kemudian eksposur dari zat kimia tertentu yang mempengaruhi penciuman dan penyakit-penyakit pada saraf pusat seperti Parkinson, Alzheimer, itu mempengaruhi persepsi dari penciuman. Ini referensinya, mohon maaf tidak sempat membuka pertanyaan pada sesi kali ini karena keterbatasan waktu. Nanti ada tugas yang akan saya sampaikan aja di depan lewat WA dan juga linknya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan supaya adik-adik bisa membaca dan meresume ulang di 3 kuliah terakhir yang sudah kita jalani 11, 12, 13 juga slide-nya nanti ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita ambil gambar dulu sebagai dokumentasi. Minta tolong diaktifkan, saya tunggu 1 menit untuk mengaktifkan kameranya.